Ya, berat sekali, rasa. Memaafkan juga berat. Puasa juga berat. Buktinya masih ayo tak puasa. Wa akhbaru annahu ma'hum bi hidayatihi wa nasruhu aji. Wa akhbarahu annahu ma'ahum. Dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang sabar dengan hidayahnya dan pertolongannya yang agung dan pintu kemenangan yang jelas bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Padahal fasabiruna bihadhil ma'iyah bi khairid dunya wal akhirah. Maka orang-orang yang sabar akan mendapatkan sabar dan pertolongan Allah itu adalah sebaik-baik dunia dan akhirat. Tidak ada lagi. Wa faizu biha, dan orang yang sabar akan mendapat kebahagiaan bi nikmatihi al-batina wa zahirah. Dapat nikmat zahir, nikmat batin. Pokoknya akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in sabartum lahuwa khairus sabirin. Dalam Quran yang lain, ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 120, apabila kalian bersabar, maka itulah sebaik-baik hal yang dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ta'maluna muhit. Apabila kalian bersabar dan bertakwa, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sesuatu pun. Sesungguhnya Allah Maha meliputi apa-apa yang dilakukan oleh kalian. Wa ala qal fala bisabri wat taqwa, dan Allah mengkaitkan kemenangan dengan kesabaran dan ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan perkuat kesabaran kalian, warabitu, dan bersiap-siaplah ar-ribat, mempersiapkan pasukan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Wallahu yuhibbus sabirin. Dalam ayat yang lain, Quran surat Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seperti yang kita, wabasyiris sabirin, berbahagialah, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang as-sabirin? Alladzina idza asabathum, yaitu orang-orang yang bila mengenai mereka musibatun, satu musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kepunyaan Allah, akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim, dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an tentang sabar. Ya, banyak sekali. Kemudian al-imam, tiga imam ini menjelaskan kesimpulannya. Wasabru akhiyatul mu'min allati yajulu summa yarji'u ilaihi. Sabar itu adalah saudara mukmin. Jadi sabar itu saudara kita. Ya, sabar itu saudara kita. Kemanapun kita akan pergi, kita akan bertemu kembali dengan saudara kita. Selalu bertemu. Wasaqu imani la timada lahu illa alaika. Tidak ada tongkat yang kita pegang dalam hidup kita kecuali kesabaran. Fala imana liman la sabara. Tidak ada iman buat orang yang tidak memiliki kesabaran. Jadi iman itu akan berkurang, bahkan terpuruk, sangat terpuruk kalau kita tidak menjadi orang yang sabar. Wa in kana fa imanun qalilun min ghayatid dhaqfi. Kalau kita tidak punya kesabaran, iman kita sangat-sangat lemah. Sangat lemah. Sangat sekali lemah. Jadi berarti kesabaran itu memang harus melekat dalam diri kita, harus melekat. Walama kana iman nisbain, iman itu ada dua, ya. Iman itu ada dua. Jadi iman kita dibagi dua. Nisbun sabrun wa nisbun syukur. Jadi iman untuk kesabaran dan iman untuk kesyukuran.
Makanya tidak bisa dipisah. Ini seperti mata uang, dua logam mata uang, nggak bisa dipisah. Dua-duanya akan selalu bersatu, saling memperkuat. Walaupun beberapa ulama mengatakan bahwa syukur itu harus lebih dinikmati oleh kita dibanding sabar. Syukur itu, kenapa? Syukur itu setiap hari. Syukur itu tiap hari. Karena tiap hari kita dapat nikmat tiap hari, apapun kondisi kita. Tapi kalau sabar, sewaktu-waktu saja. Dan itu seperti bahasan kemarin, kesejahteraan dari Allah lebih luas daripada kesabaran. Itu. Jadi kita ini hidup seminggu misalkan, coba dihitung berapa nikmat yang Allah berikan. Masih melihat? Masih, alhamdulillah. Masih bisa jalan? Masih. Anggota badan masih lengkap? Normal? Masih, alhamdulillah. Coba lihat apa yang harus disabari. Masih bisa makan? Masih. Hampir saja tidak perlu kesabaran di situ. Hampir saja. Kesabaran dalam arti yang awal. Tinggal memperkuat rasa syukur dan kesabaran dalam ketaatannya. Sabar ketika akan beribadah, itu mah nikmati oleh kita, tidak terlalu berat. Yang berat kan sabar ketika menjalani cobaan hidup sebenarnya, ya berat itu. Ketika mendapat ketidakenakan, ketidaknyamanan, sakit yang terasa dalam tubuh kita, nah itu berat itu untuk sabar. Apalagi syukur. Kumaha sih? Kurang nyari guntur kita syukur, hese asal. Coba, kurang rasa-rasa. Kurang jadi untung, kita syukur. Alhamdulillah ya Allah, jadi untung. Ya, susah ya, susah. Anda yang rasa itu rasa sakit, bukan rasa enak gitu. Itu. Walaupun padahal ketika enak kita lupa untuk bersyukur. Nuna kalau lagi enak nih, sehat ya. Wah, berketeng-teng kemana kali itu nggak ada syukurnya sama Allah. Lupa sama Allah lagi sehat mah gitu. Kadang-kadang syukur itu ketika sakit. Makanya kalau orang-orang ulama-ulama solimah, salafus solimah menikmati rasa sakitnya walaupun sakit. Nah kita harus belajar. Ya sekian persen lah, belum bisa full gitu. Kemudian catatan kedua, wasabru bi'tibari muta'allaqatihi salah satu aksam. Sabar itu ada 3. Sabrun alal awamir wa ta'at. Sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Anak-anak dilatih sabar malam ini. Bangun jam 3. Dibimbing oleh Ustazah Zulfa dan Ustazah Hanifah. Masya Allah. Kita punya 2 aset ya, yang menikmati langsung akrab kayaknya. Luar biasa itu tahajud. Putrinya Ustaz Mahmud Sari, Masya Allah, ya manfaat ilmunya. Mereka langsung menikmati sabaran bangun ya. Enak tidak yang kedua ini mabit enak, senang enggak? Senang. Dan itu ada yang TK ya usianya ya. Siapa Mikaila ya? Mikaila. Asal ulah ngompol. Itu TK itu. Saya tanya, ngompol enggak? Enggak, Abi aku enggak ngompol. Ya jangan ngompol ya. Nanti kalau ngompol digulung sama karpetnya sama Abi. Itu pengalaman spiritual. Kita jelaskan kenapa harus bangun sepertiga malam terakhir. Anak-anak seusia itu ya akan jarang kita orang tua. Orang tua kan kalau makan tega sama anak. Karunya kerdibra kita. Makanya susah mendidik anak bertahajud. Kewe rada borangan udah anak. Los we kaburangan. Kita kalau di pondok mah harus bangun jam 3 anak. Tapi ada yang ngantuk ya. Seger-seger. Itu artinya ada yang jogging pagi-pagi. Pengen jogging pagi-pagi itu 5 orang. Masya Allah, luar biasa. Sabar dalam ketaatan, sabar bangunnya, sabar luar biasa, Masya Allah. Yang kedua, wasabrun anil manahi wal mukhalafat, sabar dalam larangan dan menghindari apa yang dilarang oleh Rasulullah. Tak layak kau fiha, jangan sampai terjerumus dalam dosa. Sabar juga, itu yang susah, tingkat. Yang kedua levelnya, ya, sabar dalam menghindari larangan dari Allah. Wasabrun alal aqdiyah, yang terakhir sabar dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
apapun takdir, terutama takdir yang pahit yang kita rasakan, itu harus sabar. Gitu. Ya, itu anak-anak belajar tentang sabar itu. Perlu dijaga sama orang tuanya. Gitu. Perlu dijaga sama orang tuanya, punya aset. Kalau kita orang tua merasa menjadi orang tua yang belum taat, punya anak yang taat, didukung, support, dia akan menjadi ganjal pintu neraka dan membuka pintu surga. Saya bilang ke anak-anak, kalau kalian solihah, nanti di akhirat, kalau kalian Allah masukkan ke dalam surga, ternyata ayah bundanya nggak masuk surga, kalian bisa protes sama Allah. Ya Allah, aku nggak mau masuk surga sendiri. Aku mau sama ibu dan bapakku, ayah bundaku. Maafkan ayah bundaku ya Allah. Kalau bisa tuntun nanti sama Allah, dimaafkan tuh ayah bunda kalian, tuntun ke surga. Kalau kalian solihah. Tapi kalau kalian nggak solihah, kalian akan menjerumuskan, mendorong dari belakang orang tua ke neraka. Ketika masuk neraka, ya Allah, kalau nggak solih, aku masuk neraka karena orang tua aku nggak pernah ngajarin aku. Dulu anak-anak yang lain ngaji di majelis ta'lim al-tazkirah, aku mah nggak boleh sama orang tua aku. Aku mah dilarang sama orang tua aku. Jangan. Makanya kata kalian nanti, ya Allah, jadi aku nggak mau masuk neraka sendiri. Aku ingin masuk neraka sama ayah bundaku. Maka kan tariklah itu orang tuanya masuk neraka. Nauzubillah semua. Mau jadi yang mana? Tanya. Mau jadi yang pertama, yang jadi anak yang menuntun tangan kedua ayah bundanya masuk surga dengan amal soleh yang dia lakukan. Yang terakhir, fi sahihi Muslim, dalam hadis Muslim, an Ummi Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ummi Salamah berkata, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah." Tidaklah seorang muslim terkena musibah apapun bentuknya, kemudian dia berkata sesuai dengan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kalau kita mendapat musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu. Yang kedua, Allahumma ajirni fi musibati. Doanya nanti kita tulis. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku. Itu supaya ingat ke Allah, supaya ente ngeluh berkeluh kesah. Allahumma ajirni fi musibati wakhlub li khairan minha, dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik dari itu. Misalkan kita hilang benda, wakhlub li khairan minha, gantilah yang hilang dari tanganku dengan yang lebih baik. Apa kalau kita melakukan itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhlub li khairan minha illa akhlaqallahu la khairan minha. Kecuali pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari musibah yang menghilangkan apa yang kita punya miliki itu. Qalat, berkata Ummi Salamah, falamma mata Abu Salamah qultu. Ketika Abu Salamah, suaminya Ummi Salamah, meninggal, dia berkata, ayyul muslimin khairun min Abi Salamah. Ketika Abi Salamah meninggal, Ummu Salamah berdoa, ya Allah, siapa orang yang lebih baik dari Abi Salamah? Itu. Hajar ila Rasulullah SAW, artinya orang yang pertama hijrah bersama Rasulullah SAW. Dia orang yang paling baik, ya Allah, suamiku itu paling baik, orang yang paling baik, gitu doanya. Siapa yang lebih baik dari suamiku, ya Allah? Summa inni qultuha, kemudian aku berdoa itu di hadapan Allah. Fa ahlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah gantikan Abi Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abi Salamah meninggal, Ummu Salamah dilamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang terbaik dari Abi Salamah. Jadi Rasul orang yang lebih baik dari Abi Salamah, suaminya Ummi Salamah. Makanya Ummu Salamah itu adalah istrinya Abu Salamah. Setelah meninggal Abu Salamah, makanya Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah SAW sesuai dengan doanya kepada Allah.
Karena ketika meninggalnya Abu Salamah, Ummu Salamah merasa kehilangan suaminya yang soleh itu. Dia berdoa kepada Allah, siapa yang bisa menggantikan suamiku yang terbaik ya Allah? Kalau kita mungkin sabar, aku nggak akan nikah lagi ya Allah. Ummu Salamah pengen nikah lagi, makanya berdoanya begitu. Dilamarlah oleh Rasulullah SAW dan menjadi ummul mukminin. Naik derajatnya dari istri sahabat menjadi istri Rasulullah SAW. Itu adalah buah kesabaran. Maka sabar itu memang perlu dilatih supaya tetap melekat dalam diri kita. Dilatih. Walaupun tetap ada panduan-panduannya. Ada aturan-aturan mainnya. Ada hal yang boleh kita lakukan. Ya. Ini termasuk sabar apa tidak? Nah, itu ada panduan-panduannya. Seperti ikhlas lah. Ini termasuk ikhlas apa tidak? Gitu. Ada panduan-panduannya. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi sabar secara singkat saya sampaikan. Tinggal satu pertemuan lagi. Ya. Ini puasa ya. Satu tadi. Dua. Oh. Ya, cukuplah dua. Materi minggu depan ada tentang syukur. 7 dan 8. Materi minggu depan tentang syukur. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu saya sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan Waqaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan katsiran atas wasiat menguatkan kita tentang kesabaran ya, bahwa kesabaran itu capek. Sabar itu capek. Sabar itu lelah, sabar itu meyakinkan, tapi sabar itu pada akhirnya adalah baik. Ya, keindahan. Kapan aku indahnya? Ya sabar saja. Ya, ketika ada orangnya, sabar itu lelah ya. Sabar itu capek, tapi indah. Kapan indahnya? Ya sabar saja. Iya, itu tidak akan ada datang.